Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah taklim Masjid Muawanah Palapa pada Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang cerah ini kita masih diberikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat hidayah, nikmat petunjuk sesuai dengan yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus, ya, siratal mustaqim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau yang mulia, keluarga beliau Ahlul Bait yang mulia, dan juga untuk pengikutnya, umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang doa-doa, ya. Doa-doa ketika kita musafir. Ketika kita sebagai musafir, ketika kita bersafar, itu doa-doanya apa saja, ya. Nanti bisa ikuti saya Bu ya, bareng-bareng aja ya. Kalau tentang adab-adabnya kan sudah saya sampaikan semua ya Bu ya, sekitar 45 ya. Nanti kalau ibu-ibu masih belum jelas 45 itu apa saja, bisa dibuka di YouTube saya ya, Muhammad Nurdin Official ya. Ibu bisa minta tolong anak carikan Muhammad Nurdin Official. Nanti cari yang judulnya tentang safar. Pokoknya ada gambar ininya Bu. Ada gambar podium, ada gambar apa namanya, kaligrafi. Ya. Karena setiap video kan gambarnya lain-lain Bu. Ya. Pokoknya kalau gambarnya podium kita ini, gambarnya kaligrafi, ini berarti Muawanah, gitu ya Bu. Nah, tentang doa-doanya, yang pertama adalah doa keluar rumah dulu, ya. Sebab namanya musafir kan berarti pergi kan Bu, pergi kan keluar. Nah, pas kaki kita keluar rumah, keluar pintu rumah, itu apa yang kita baca, ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sudah bisa Bu ya? Kalau sudah bisa tidak perlu saya ejak ya. Kalau belum bisa kita tuntun bareng-bareng ya. Artinya bismillah itu artinya dengan nama Allah ya. Bismillah dengan nama Allah. Jadi kita keluar itu dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi dengan nama Allah saya bertawakal. Saya berserah diri. Saya pasrah kepada Allah. Ini yang merupakan hal yang sangat prinsip, bahwa setiap kita keluar, kita serahkan jiwa raga kita, diri kita serahkan kepada Allah. Yang menyelamatkan kita Allah, yang membuat perjalanan kita nyaman Allah, yang membuat perjalanan kita lancar Allah, yang membuat perjalanan kita terasa cepat nyampe, itu juga Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Jadi ketika kita keluar rumah itu kita sudah
menancapkan dalam batin kita, dalam hati kita bahwa daya dan kekuatan itu bukan dari kita, Bu. Atau kita tidak punya, kita sendiri nggak punya. Ya. Walaupun kita kelihatannya segar, sehat, itu pun dengan Allah. Ya. Dengan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah, kalau nikmat Allah dicabut, kita nggak sehat lagi. Kita mules. Akhirnya nggak jadi berangkat. Kita pusing, vertigo. Akhirnya nggak jadi berangkat. Atau mungkin demam, ya. Jadi intinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, ya. Sehingga kita harus betul-betul hati kita kontak dengan Allah terus, Bu, selama dalam perjalanan. Nah, fa innahu yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tadahha anhu syaitan. Kata Nabi, maka dikatakan kepada orang itu, Bu, orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka akan dikatakan kepada orang itu, Bu, apa? Perkataannya itu apa? Engkau telah diberi petunjuk, ya. Hudita, engkau, misalnya di antara ibu-ibu ada namanya Zainab, engkau sudah dapat petunjuk, sudah diberi petunjuk. Hudita, wakufita, diberi kecukupan, insya Allah. Jadi kalimat itu, Bu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, itu membuat kita diberi petunjuk, sehingga kita tidak akan tersesat. Kenapa? Kita punya petunjuk, baik petunjuk dalam arti Al-Quran, agama, maupun petunjuk dalam arti kemana kita mau pergi. Saya mau pergi ke Semarang, jelas kita akan dikasih tahu, baik melalui supir, melalui suami, atau melalui orang lain, bahwa untuk ke Semarang itu mau lewat darat atau mau lewat laut, ya. Kalau lewat laut, ya naiknya dari Panjang, naik kapal besar, nanti turun di Pelabuhan Tanjung Emas. Kalau Tanjung Perak itu Surabaya, kalau Tanjung Emas Semarang, kalau Tanjung Priok Jakarta, ya. Kalau lewat darat gampang, ya. Ada Rosalia Indah, ada Puspa Jaya, ada Putra Remaja, ya. Artinya kita tidak akan tersesat. Ya, jelas kan tiketnya, kan jelas, Bu, tiketnya kan. Ibu tiketnya mana? Saya Semarang, jelas, ya. Berarti kita sudah diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian diberi kecukupan, tidak akan menjadi pengemis, Bu. Ya. Cukup, makan cukup, istirahat cukup, ya. Tidak akan, aduh, saya kecopetan ini, nggak bisa makan. Akhirnya di jalan minta-minta, Pak, minta sedekahnya, Pak, Bu, minta sedekahnya, Bu. Jadi pengemis. Ya, insya Allah tidak. Dengan kalimat tadi kita akan dicukupkan oleh Allah segala kebutuhan kita dalam perjalanan. Baik itu dicukupkan makannya, minumnya, dan sebagainya. Diberi perlindungan. Tidak hanya diberi petunjuk dan kecukupan, juga kita dilindungi Allah. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari berbagai macam mara bahaya. Dilindungi mungkin dari orang jahat, ya. Orang jahat itu mulai dari garong, copet, pencuri, pembunuh, pemabok,
Pemabok, Bu. Kalau pemabok itu kan dia akalnya hilang, Bu ya, akalnya hilang, sehingga kita akan nerjang siapa saja. Ya, akan nerjang siapa aja. Akan nangkep, akan megang, akan mencium siapa saja. Dia udah gak kenal lagi mana istri sendiri, mana istri orang lain, gak kenal. Itu orang mabok, Bu. Orang mabok. Ya. Jadi kita akan diberi perlindungan. Perlindungan dari segala bahaya atau dari segala godaan, khususnya godaan setan. Ya. Jadi di dalam Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah itu sudah termaksud di dalamnya ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab kita akan dilindungi Allah, ya. Kita dan dijauhkan dari setan. Wa tanahha anhu syaiton. Kita akan dijauhkan dari setan. Kan berarti udah komplit, Bu. Komplit. Dijauhkan dari setan, dilindungi dari bahaya, dicukupkan, diberi petunjuk. Itulah hebatnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim 'alallah la haula wala quwata illa billah, ya. Maka jangan lupa setiap ibu mau pergi jauh, mau safar, itu pas keluar rumah tuh baca itu, pas keluar rumah, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, kita juga boleh membaca doa lain, ya. Kalau mau lebih lengkap lagi boleh ditambah, Bu, boleh, ya. Nah, ini mungkin agak panjang, ikuti saya, Bu, ya, ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Nah, ini saya yakin Ibu belum hafal. Coba yang sudah hafal angkat tangan. Ya, nah ini tambahan. Kalau mau, ya, tambahan. Artinya bagus, Bu, artinya. Artinya, Bu, ya, artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesesatan dan disesatkan. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan. Kesesatan itu kan lawan dari petunjuk, Bu. Ya, lawan dari petunjuk. Lawan dari petunjuk itu sesat, ya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesesatan atau disesatkan. Ya. Kalau disesatkan berarti ada orang, Bu. Ada orang yang sengaja datang ingin menyesatkan. Misalnya gini. Ibu mau kemana? Mau ke Semarang. Oh, nih naikin aja, Bu, naikin aja. Jangan yang ini bisnya jelek, ini aja. Padahal yang bisnya jelek yang ini. Yang bisa bagus yang ini. Kemudian ternyata ini arahnya bukan ke Semarang. Arahnya kemana? Arahnya ke Purwokerto. Jauh. Purwokerto itu ke selatan. Selatan, Bu. Sedangkan Semarang ke utara. Nah, itu berarti disesatkan. Ya. Disesatkan. Nah, insya Allah kalau kita mau membaca doa tambahan ini, kita tidak bisa disesatkan. Artinya, bis yang kita pilih pas. Mau ke Semarang, naik Rosalia, naik Putra Remaja, naik Puspajaya, pas. Pas, ya. Tapi kalau ternyata naiknya yang MC mak jelas, tahu-tahu diturunin di Cilacap, Purwokerto, Jawa bagian selatan, ya. Ya Allah, aku sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesesatan dan disesatkan. Jadi ada kata-kata di-nya, Bu. Disesatkan. Kalau disesatkan berarti ada orang yang sengaja datang, ya, sengaja menyesatkan kita.
Yang kedua, au azilla au uzalla. Aku berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan. Ya, tergelincir. Tergelincir itu kepleset, Bu. Ya. Misalnya turun dari tangga, Bu ya. Turun dari tangga tahu-tahu gedebuk, jatuh, tergelincir. Ya. Atau digelincirkan. Digelincirkan ya sengaja didorong sama orang dari belakang, Bu. Dari belakang kita, Bu, dorong kita. Sehingga kita nah, baik tergelincir dengan sendirinya, ya Bu ya, tergelincir dengan sendirinya maupun digelincirkan oleh orang. Ya. Tergelincir itu kepleset lah Bu ya, kepleset. Baik di toilet, baik di tangga. Ya kalau kita naik pesawat kan pakai tangga Bu, ya. Atau kita naik bis itu kan antara aspal sama bis kan tinggi Bu, tinggi, ya, tinggi. Nah yang itu kadang-kadang, maaf ibu-ibu, sebaiknya kalau pergi jauh harus pakai celana panjang, ya, yang sampai tertutup oleh kaos kaki, Bu ya. Celana panjang Bu ya, celana panjang, kemudian bawahnya diikat sama kaos kaki. Nah, sehingga ketika ibu kakinya naik bis begini, ini Bu ya, naik bis, itu betisnya nggak kelihatan. Kalau nggak pakai celana panjang, pas ibu naik begini, betis yang ini kebuka Bu. Kebuka. Itu pasti. Ya. Dan saya nggak sengaja mengamati, nggak sengaja. Loh, ibu ini nggak pakai celana panjang. Akhirnya pas naik, betisnya kebuka. Ya, nah ini saya ingatkan Bu ya. Jadi usahakan pakai celana panjang, kemudian kaos kaki Bu, jangan lupa kaos kaki. Sehingga celana panjangnya itu diikat sama kaos kaki, diikat. Paham Bu ya? Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah yang pertama dari kesesatan dan disesatkan, yang kedua dari tergelincir atau digelincirkan. Ya, tergelincir itu sama saja dengan kepleset. Kepleset itu bisa di mana-mana. Jangan jauh-jauh Bu, di keramik ini, keramik. Kalau ada air di keramik ini, kita bisa kepleset Bu. Ya. Apalagi kalau jalannya ngebut kan. Itu udah sering itu anak-anak kecil, keramik ada airnya, lari dia debu, ya kan? Apakah yang bisa jatuh hanya anak kecil? Oh tidak, kita juga bisa jatuh Bu. Nah, maka kalau di keramik pun jangan dianggap keramik mah nggak mungkin saya kepleset. Siapa bilang mungkin kita kepleset di keramik? Kalau keramiknya ada air, dan kalau kita jalannya tergopoh. Tapi kalau kita jalannya sakinah, jalannya tenang, cek, insya Allah nggak kepleset, ya. Tapi kalau kita jalannya kepleset, ya. Yang ketiga, uzlama, dari berbuat zolim atau dizolimi, ya. Saya berlindung kepada Allah agar saya tidak berbuat zolim. Saya, ya. Atau saya dizolimi, ya. Jadi sayanya sendiri tidak berbuat zolim dan sayanya sendiri tidak dizolimi. Tidak dizolimi, ya. Kita berlindung kepada Allah agar kita ini tidak berbuat zolim. Apa contohnya berbuat zalim? Banyaklah Bu. Berbuat zalim misalnya ngambil uang kawan. Itu kan berbuat zalim Bu, ngambil uang. Atau kawan uangnya jatuh, kita diam-diam. Atau dompet jatuh, uang jatuh, kemudian kita ambil. Itu kan namanya kita berbuat zalim. Harusnya kan kalau kita nemu uang, nemu dompet, serahkan kepada yang punya. Mbak. Itu tadi uangnya jatuh. Nih, ini dompetnya. Ya, jangan masuk tas, masuk kantong, jangan. Serahkan kepada yang punya supaya kita tidak termasuk orang yang berbuat zalim.
Ya. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak berbuat zalim, dan kita berlindung kepada Allah agar kita tidak dizolimi oleh orang lain. Ya. Jadi kalau kita berbuat zalim berarti kita pelakunya, Bu ya, kita pelakunya. Kalau kita dizolimi berarti pelakunya orang lain. Kita sebagai korban. Ya. Nah itu yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, au ajhala au yujhala. Aku berlindung kepada Allah dari berbuat jahil atau dijahili. Ya. Berbuat jahil. Jahil itu adalah perbuatan bodoh. Ya. Perbuatan bodoh itu adalah perbuatan-perbuatan yang perbuatan yang nggak pakai akal sehat lah. Ya. Misalnya minum es ditiup. Es kok ditiup? Yang ditiup kan biasanya kopi panas, ya. Itu pun tidak boleh. Di dalam Islam meniup air nggak boleh. Kalau panas ya tunggu dulu sebentar. Haus Pak Ustadz, haus ya dipindah gelas, pindah gelas. Ya. Pindah gelas sekali itu udah nurunin panas, Bu. Kalau tadinya panasnya 90 derajat, setelah pindah gelas itu panasnya sudah turun menjadi 80 atau 70. Turun, pasti turun. Kalau pindah gelasnya sampai 3 kali, kemudian ambil gelas lain yang baru. Jangan yang ini lagi, jangan. Ini kan masih panas ini. Itu sudah turun menjadi 70. Pindah sekali lagi, gelas baru lagi, Bu ya, gelas baru lagi. Maka turun menjadi 50. Kalau sudah 50 derajat bisa diminum, ya. Jadi Nabi termasuk tidak memperbolehkan meniup makanan. Ya. Nah, mulai hari ini ibu-ibu kalau makanan atau minuman panas jangan ditiup. Itu termasuk tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Ya kalau kenapa sebabnya banyak lah. Dari paru-paru kita, dari mulut kita kan banyak kuman-kuman, Bu. Dari dalam diri kita, paru-paru, tenggorokan, kerongkongan, apalagi musim corona kan. Ya. Boleh nggak, Bu? Musim corona kemudian wajah dengan wajah, Bu ya. Wajah dengan wajah kemudian begini. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa pada saat musim COVID-19 kita nggak boleh sesama kita saling tiup meniup? Karena dari mulut kita akan keluar udara yang lembab. Nah, udara yang lembab itu kemungkinan mengandung virus. Ya. Ingat kan, Bu, kita dulu kena COVID kan 2 tahun. Ya. Nah itu. Jadi cukuplah dari pelajaran COVID kemarin kita dapat ilmu banyak lah, Bu. Ya. Kita batuk nggak boleh, nggak boleh. Harus ditutup dengan apa? Sikut, ya. Demikian juga ketika bersin, ya. Karena apa? Batuk dengan bersin itu kan tenaganya kuat kan, Bu. Yes! Wah, nanti kemana-mana itu virusnya kan. Ya. Nah itu. Nah, salah satu hikmahnya kenapa Nabi melarang minuman panas ditiup. Nah, kalau minuman panas saja nggak boleh ditiup, ya minuman dingin apalagi, ya. Masa minum es ditiup? Itu namanya orang yang nggak punya akal, ya. Mosok es ditiup, ya. Ini panas ini, keluar asapnya. Ya, nggak usah, ya. Es nggak usah ditiup. Ya es langsung aja dimakan, es. Namanya es kan. Es krim, es apalah, es batu. Jadi kita berlindung kepada Allah agar kita tidak berbuat jahil. Berbuat jahil itu berbuat yang tanpa ilmu. Ya. Perbuatan yang tanpa ilmu itu banyak.
Kemudian atau dijahili. Dijahili berarti kita sebagai objek ya, yang berbuat orang lain ya. Jadi itulah doa tambahan. Allahumma inni a'udzubika an udhilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesesatan dan disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari berbuat zalim atau dizalimi, dari berbuat jahil atau dijahili. Ya, itu untuk doa keluar rumah. Kemudian yang berikutnya yaitu doa naik kendaraan. Ya. Naik kendaraan, baik itu sepeda, motor, becak, bis, pesawat, mobil, ya pokoknya kendaraan apa saja. Kalau zaman Nabi kendaraannya pakai unta, ya unta, kuda, keledai, ya. Kan zaman Nabi dulu kan belum ada Bu, kereta sama bis kan belum ada, apalagi pesawat belum ada kan. Nah, doa naik kendaraan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan disahihkannya, kemudian Imam Al-Hakim disetujui oleh Imam Az-Zahabi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Ikuti saya Bu ya, ini doa naik kendaraan. Alhamdulillah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah, itu doa berkendaraan ya. Artinya Bu ya, artinya alhamdulillah segala puji milik Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah ya, maha suci Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan kendaraan ini. Jadi yang membuat kendaraan itu tunduk itu Allah ya. Kalau zaman Nabi kan berarti onta Bu ya, onta, kuda, kemudian keledai ya. Artinya kalau ontanya onta liar kan mungkin susah diatur Bu. Ontanya onta liar, kudanya kuda liar, liar semua. Keledainya keledai liar. Oke lah, mungkin orang Jawa naik kerbau, ya orang Jawa Bu naik kerbau, atau naik sapi, ya, bikin gerobak, kemudian ditarik sama sapi, ya. Kalau sapinya liar, kerbaunya liar, jangankan dinaikin Bu, dia langsung kabur, gak bisa dipegang. Ibu mungkin masih ingat Bu, ketika Idul Adha mau motong sapi atau kambing, sapi lah ya, kemudian sapinya lepas. Siapa yang pernah menyaksikan Bu? Sapi lepas mau dipotong. Belum ya, belum pernah melihat Bu ya. Saya pernah melihat. Betul-betul lepas Bu. Orang panik semua. Panik semua.
Nggak bisa dikejar, nggak bisa. Dikejar pakai motor, kalah motornya Bu, motornya kalah. Nah itu berarti liar. Nah, siapa yang membuat dia itu tunduk? Siapa yang membuat dia itu jinak? Yang membuat dia jinak itu adalah Allah. Allah. Makanya di sini subhanallazi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan, yang telah menjinakkan kendaraan ini. Pak Ustadz, itu kan zaman dulu pakainya kendaraan onta. Lalu zaman sekarang bagaimana? Sama. Kendaraan sekarang apa? Motor, mobil, bis, pesawat, kapal, sama Bu. Yang menundukkan semua kendaraan adalah Allah. Contoh, menurut perhitungan ahli teknologi, ini pesawat layak terbang. Sudah dikontrol Bu. Rodanya sudah dikontrol, bahan bakarnya sudah dikontrol, mesinnya sudah dikontrol, siap layak terbang. Tahu-tahu baru terbang 5 menit. Blur, masuk laut. Pilotnya nggak mampu mengendalikan. Pilotnya bingung. Lah, kok gini pesawatnya ya? Tahu-tahu masuk televisi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi pilot itu Bu, pilot yang mengendalikan pesawat itu juga bisa bingung Bu, bisa bingung. Kok aneh ini pesawat saya? Kok aneh ini? Kok jalannya begini terus? Kok jalannya nggak begini? Nah, itu kemarin saya lihat di YouTube Bu, ada pesawat yang mau jatuh seperti itu, ya. Waktu itu ada musibah karena apa? Karena kan ini kursi pilot sini Bu ya, kursi pilot sini. Kemudian yang di sini kursi kopilot. Kopilot itu kayak asisten lah Bu ya, asisten. Nah, ternyata karena ini mau liburan, dia bawa anak-anaknya. Anak-anaknya suruh duduk sini. Nah, kamu duduk sini. Biar kamu nanti punya pengalaman jadi pilot rasanya kayak apa. Wah, akhirnya anaknya megang ini. Akhirnya pesawatnya gini terus Bu. Gini, bukan begini jalannya, begini. Panik semua. Akhirnya pesawatnya jatuh, mati semua Bu. Jatuh, kebakar. Ya. Nah, itu artinya apa? Artinya yang menundukkan pesawat, yang menundukkan kapal, yang menundukkan mobil, bis, motor, itu semuanya Allah. Ya. Sehebat-hebatnya pilot, sehebat-hebatnya supir, bisa ngantuk. Ya. Walaupun bisnya bagus, Ustadz ini bisnya bagus, baru beli kemarin. Bis apalah, terserah mau Lorena apa, Puspa Jaya apa saja terserah sebut ya. Walaupun bisnya baru, tapi kalau supirnya ngantuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habislah. Nabrak di jalan tol. Guling. Masuk koran. Satu bis penumpang ada 60 orang, mati semua. Ya. Jadi sekali lagi tetap yang menundukkan kendaraan adalah Allah. Ya, kendaraan apapun, mau sepeda, mau motor, mau becak, mau mobil, itu yang menundukkan Allah. Ya, bukan karena kehebatan kita. Oh saya Pak, saya supir Medan, saya ahli bawa motor, jam terbang saya tinggi. Nggak boleh sombong, ya, nggak boleh sombong. Di tengah jalan ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak mampu mengendalikan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Menguasai apa? Menguasai kendaraan. Ya. Ternyata kendaraan itu juga harus dikuasai dengan baik. Ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat.
Jadi Bu, kita naik kendaraan Bu, itu kita disuruh ingat mati Bu. Walaupun kita tidak minta mati, tidak, tapi disuruh ingat mati. Itulah hebatnya Islam. Naik kendaraan apa saja, kita suruh ingat bahwa nanti, kelak nanti, kita akan kembali kepada Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Ya, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Itu artinya apa? Artinya mati. Ya, mati, kemudian nanti hari kiamat dan kita akan menghadap kepada Allah. Ya, jadi orang yang bepergian itu disuruh ingat mati. Ya. Alhamdulillah, 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 ya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahnya 3 kali Bu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. 3 kali juga, 3 kali. Alhamdulillahnya 3 kali, Allahu Akbarnya 3 kali. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diri sendiri. Ya. Jadi di sini Bu, kita dalam kendaraan itu disuruh mengakui bahwa diri kita itu telah menzalimi diri sendiri. Bahwa kita ini, kita telah menzalimi diri sendiri. Misalnya kadang-kadang malas sholat, kadang-kadang malas baca Quran, kadang-kadang malas puasa, ya. Itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan menzolimi diri sendiri, ya. Atau sholat suka-sukanya, sudah azan, entarlah, baru azan kok, nunggu qomat, pas udah qomat, entarlah. Kan sholat waktunya masih lama, masih bisa nanti sejam lagi, masih nanti bisa 2 jam lagi. Akhirnya masuk waktu sholat berikutnya. Sholat yang tadi belum dikerjakan. Sholat yang tadi belum dikerjakan, sudah keburu masuk waktu berikutnya. Itu namanya menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diri saya sendiri ya Allah. Faghfirli, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Faghfirli. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Nah, saya kira hari ini itu saja dulu. Nanti masih ada satu lagi doa, yaitu bila kendaraan untuk bersafar telah bergerak. Nah, jadi kalau yang tadi, yang pertama tadi adalah kita baru naik kendaraan Bu, baru naik, istilahnya kaki baru naik, cik, kita baru duduk Bu. Grek. Nah, itu baca doa tadi, ya. Baca doa tadi. Alhamdulillah, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya. Ini kendaraannya belum jalan, belum. Nah, kalau kendaraannya sudah jalan Bu, ada bacaannya lagi. Nah, ini nanti insya Allah untuk minggu depan atau untuk yang akan datang, ya, untuk yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan kalau nanti ibu-ibu belum hafal doanya, bisa difotokopi atau bisa dibuka YouTube-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.